Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang logik proteksi read, dimana salah satu logik yang digunakan untuk menghindari adanya sinyal palsu dikarenakan kenaikan atau penurunan dengan rate yang terlalu cepat. Kita membuat logiknya menggunakan software CodeSys, dimana dengan software CodeSys kita dapat membuat logik ya dengan standar IEC, function block yang sesuai dengan standar IEC, dengan memori yang bisa ditambahkan sendiri, kemudian memorinya dapat disimulasikan melalui visualisasinya. Jadi selain ada logiknya, bisa juga digunakan untuk visualisasi. Ada logik dan ada display HMI nya, dan bisa disimulasikan secara offline, tidak perlu menggunakan PLC seperti itu. Jadi langsung saja, ini langsung saya demonstrasikan. Misalkan kita mensimulasi adanya sinyal pembacaan temperatur seperti ini. Nah, misalnya temperatur di 30 derajat. Nah, kemudian misalnya dia naik ke 40 derajat. Ini naik ke 50 derajat. Nah, kemudian naik ke 60 derajat. Naik lagi. Nah, sampai ke 61 muncul indikasi trip ya. Nah, kita membatasi di 60 derajat Celcius. Jadi pembacaan di atas 60 derajat Celcius maka akan memberikan sinyal trip. Nah, seperti di aplikasi kenyataan, maka biasanya suhu akan bergerak dengan kecepatan kenaikan yang tidak terlalu cepat. Jadi seperti ini, 30 naik ke 40. Nah, bisa dilihat di tren ini sampai kecepatannya di atas 60, sampai batas di atas 60. Nah, trip. Nah, terkadang ada beberapa kasus di mana misalnya dia suhu naik sampai 40. Kemudian dia tiba-tiba naik drastis seperti ini. Set. Nah, ini kotak seperti ini. Atau seperti ini. Set. Nah. Atau seperti ini. Nah, ini mestinya dia akan trip karena sudah di atas nilai 60. Nah, tapi dengan adanya proteksi rate ini tidak menyebabkan tripping. Jadi, bisa kita lihat ada angka di sini. Ini adalah angka rate yang dibaca. Jadi rate-nya tadi terbaca 18. Kita nyalakan lagi. Ini kita mulai dari 50. Set. Terlalu cepat. Kembali lagi. Kurang cepat. Kita simulasi untuk melihat angka rate yang keluar. Jadi kalau misalnya rate-nya rendah, saya kenaikannya seperti ini, Nah, dia kenaikan sekitar
5, 8 per detik. Ini saya buat logic untuk per detik. Nah, kalau kenaikannya 7% atau 7 angka per detik, tidak dianggap sebagai rate yang high. Nah, tapi kalau misalnya 14, 20, nah, akan dikatakan rate high. Dan jika rate high ya, atau kenaikannya cepat, ya, ini rendah, ini rendah, jika terjadi kenaikan suhu yang tidak tiba-tiba ini, maka akan terbaca sebagai rate high. Nah, dengan apa namanya istilahnya, jika terbaca rate high, maka tidak akan menyebabkan trade. Ini yang kita sebut dengan proteksi berdasarkan rate. Ya, jadi biasanya jika ada sinyal palsu seperti terminasi yang tiba-tiba lepas, pembacaan temperatur akan tiba-tiba high seperti ini. Nah, ini dengan adanya logic proteksi rate ini, maka tidak akan menyebabkan trade. Gitu. Mari kita bahas pada logiknya. Jadi ini ada logic proteksi rate. Kita pakai logic yang standar dari IEC. Jadi yang network pertama ini untuk pembentukan pulsa, ya. N1 dinotkan dengan outputnya set reset. Nah, jadi misalnya 1 awal ini belum set, berarti 0 kan, 0 dinegasi 1, 1, 1 aktif 1, ini terlalu cepat jadi nggak kelihatan. Waktu false. Ketika 1 ini tadi cepat 0 ya, cepet ya, awalnya ini 1 kemudian 0 jadi 1 negasi di N kan, maka keluar 1 akan di set, maka ini akan keluarnya 1. Ketika ini keluar 1, maka ini bernilai 1 dinegasi 0 di N dengan 1, maka keluarnya 0. Tapi karena sudah di set, output Q1 akan tetap 1. Nah, kemudian output 1 di delay 1 detik keluar ke output ini. Kalau kita gambarkan ya, output SR0 1 ya, kemudian di delay selama 1 detik, output dari T0 baru keluar 1. Nah, output ton 0 itu akan belum 1, kemudian di delay lagi, keluaran dari ton 1 setelah 1 detik. Ini 1 detik ya. Ketika ini 1, maka akan mereset yang awal sehingga ini bernilai 0 kembali, bernilai 0 ya, outputnya bernilai 0, ini 0 lagi. Nah, sehingga ketika ini bernilai 1 bisa men-set lagi untuk kembali ke 1 lagi. Nah, ini kalau dinyalakan, kita
kita lihat di outputnya T0 Q0. Nah, dia akan 1 0 1 0. Output pulsa ini kita pakai di logic yang jaringan network kedua. Nah, cara kerjanya untuk pembacaan read ini ya, kita bentuk pulsa per 1 detik ya tadi ya, 1 detik seret 1, kemudian 1 detik kembali. Nah, detik pertama, detik kedua, kemudian ada nilai M1. M1 ini adalah nilai pembacaan temperaturnya. Kita bikin chart diagram XY. Nah, jadi misal temperatur di awal 30, dan dia bergerak naik seret. Nah, misalnya sampai ke 60, ini misalnya atau 35 33 lah, misalnya 33 detik pertama dia terbaca 30. Jadi detik pertama M1 ya, pembacaan temperatur akan dipindah ke M2. Nah, jadi ini nilai 30 akan dimasukkan ke memori M2. Kemudian ini untuk agar sinyal tidak hilang, untuk mendelaynya, setelah delay 1 detik ya, ton 2 ini delay 1 detik. Nah, nilai M1 akan dibaca detik kedua, berarti di sini misal 33, dibaca sebesar 33, ditransfer ke memori M3. Jadi di sini kita sudah punya nilai M2 bernilai 30 dan M3 bernilai 33 dalam jangka waktu 1 detik. Nah, baru kemudian rate-nya ini ya, berarti kan 33 dikurangi 30, berarti kan 3 derajat per 1 second. 3 derajat per second. Misalnya untuk rate yang positif berarti kalau M3 nya kan yang detik kedua ya, detik kedua lebih besar daripada detik pertama, berarti ini kan minus. Kalau minus berarti misalnya berarti kalau minus berarti dia tidak lebih besar dari 10. Berarti dia masuk yang sini minus 4 ini ya. 4. Jadi M4 akan bernilai minus 4. Kalau M2 lebih besar, nanti misalnya penurunan ya. Penurunan M2 ke sini misalnya dari 30 ke 29 atau ke 28. Berarti M2 lebih besar daripada M3 akan bernilai plus 30 ke 28 2, maka M4 akan bernilai 2. Nah, maka M4 ini adalah nilai rate-nya, kenaikan atau selisih dari detik kedua, dari detik pertama dengan detik kedua per 1 second. Nah, jika rate-nya ini lebih besar daripada 10, berarti ini kan 10 derajat per detik. Itu akan mengaktifkan X3. Nah, X3 ini adalah indikasi rate high ya, rate high. Kemudian ini untuk network 4, network untuk tripping.
Jadi jika pembacaan temperatur lebih besar dari 60, ini untuk logiknya limit nilai ya, di end kan dengan notnya read height. Nah, jadi tripping itu hanya akan terjadi jika mencapai di atas limit dan tidak ada high rate, baru dikatakan dia bisa trip. Logik ini dibuat menggunakan code sys free ya, SP18. Kita tinggal buat di read protection ini, kita application ini, kemudian add object, langsung pembuatan POU, kemudian pilih program, di add, maka akan ada program seperti ini. Nah, ini kemudian kita buat variabel terlebih dahulu. Ini variabelnya ya. Atau langsung pakai toolbox-nya ini juga langsung bisa. Kita stop dulu ya, terus di logout dulu. Nah, toolbox-nya ada ini. Kita hanya bisa memakai logic yang ada di sini. Ini jadi insya Allah sudah standar lah, standar yang sederhana. Insya Allah dari semua pemrograman nanti akan bisa meniru istilahnya jalannya logic grid ini. Dapat variabel atau langsung ini untuk variabelnya yang memori kita buat di sini M5 ini integer, kemudian yang X boolean. Untuk yang tone dan lain-lain ini tinggal kita drag drop ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti sudah bisa dibuat variabelnya sendiri. Setelah selesai dibuat, tinggal di login. Oh ya, jangan lupa belum ya, lupa ini visualization. Nah, jadi ditambahkan application, add object, kemudian pilih visualization. Nah, maka kan visualization seperti ini. Nah, ini toolbox-nya ada macam-macam, kita bisa pakai meter, potentiometer, misalnya yang ini baru pembacaan ini. Nah, ini value-nya bisa diambil dari yang di logic protection memori ke 1 di pembacaannya. Juga sama, combo box integer dari M2. Untuk yang tombol seperti ini juga X2. Ini yang display untuk output pulsa tadi. Ini yang X3, yang rate high ya, untuk indikasi terjadinya kenaikan mendadak. Kemudian ini display output untuk trip ya, tripnya itu melebihi nilai tertentu dan rate-nya tidak melebihi batas, atau rate kenaikannya normal istilah. Berarti naik normal dan melebihi batas baru trip. Tapi kalau kenaikannya melebihi rate kenaikan itu mendadak, meskipun dia melebihi batas, dia tidak akan trip. Kemudian untuk menampilkan visualisasikan kenaikannya pakai visualisasi spesial trace. Salah.
tidak perlu trace. Kemudian settingnya, nah, kita tampilkan nilai pengukurannya M1, variabelnya ya di ini ya, add variabel, terus proteksi memori M1 warnanya merah, udah itu aja cukup. Kemudian setelah selesai semua, visualisasi selesai, jangan lupa di save, kemudian login. Oke. Tunggu bentar. Kalau apa? Kemudian klik start. Nah, langsungkan jalan. Oh ya, ini dia ada slider. Nah, slider kita hubungkan ke nilai M1 untuk mensimulasikan nilai input temperaturnya seperti ini. Nah, selama read height-nya on, ya, read height-nya on, dia tidak akan mengaktifkan trip. Saya agak lengah gini, itu tripnya muncul. Tapi kalau tak bikin cepat, nah, ini selama read height hidup, dia tidak akan men-trippingkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan ada beberapa simulasi logik lagi menggunakan CodeSys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.